Pak Jokowi ini kan lahir dari sebuah proses demokrasi. Tapi secara sadar atau secara tidak sadar, dia mematikan demokrasi. Kalau dia mengatakan, yang dikorupsi saya apa? Emang korupsi itu hanya soal uang. Tapi kalau untuk KPK, ya, wabil khusus, menurut saya bubarkan aja. Udah berat. Tinggal bubarkan, bentuk ulang. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi saya melanjutkan, dianggap sudah menjadi alat kekuasaan untuk menyerang lawan politik Islah Barawi. Sarankan KPK dibubarkan saja guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Saya udah ke Sudan, ke negara-negara di Afrika di mana negara-negara ini mengalami kemunduran demokrasi yang mungkin bahkan menurut saya kemunduran peradaban manusia. Dan di situ semua hidup pura-pura. Dan semuanya autopilot tuh. Orang di pedesaan di Republik Afrika Tengah yang jauh dari Bangui itu, dari ibu kotanya itu, mereka merasa bahwa ada pemerintah dan gak ada pemerintah gak ada bedanya. Sama aja ya? Sama aja. Nah ini adalah kegagalan demokrasi, kegagalan suatu negara, failed state. Failed state. Apakah juga Indonesia akan menuju ke sana tuh? Orang di desa sana nggak merasakan ada pemerintahan atau tidak ada pemerintahan? Menurut saya bukan tidak menuju, bisa jadi hari ini kita sudah ada di sana. Cuma kita tidak merasa. Karena kita masih terbius oleh proses demokratisasi yang kemudian membunuh demokrasi. Ini kan Pak Jokowi ini kan lahir dari sebuah proses demokrasi. Tapi secara sadar atau secara tidak sadar, dia mematikan demokrasi. Dialah yang membunuh ya? Dia yang membunuh. Kalau dia mengatakan, yang dikorupsi saya apa? Emang korupsi itu hanya soal uang? Enggak juga. Korup. Ya, kalau dalam bahasa Inggris. Itu kan berasal dari bahasa Latin, corruptus. Corruptus itu juga dibagi lagi menjadi cor dan rumpere. Perbuatan buruk. Iya, cor itu adalah all together, ya, secara keseluruhan. Rumpere itu adalah merusak. To break, to destroy, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang merusak apapun, ya, tatanan, birokrasi, administratif, regulasi dan sebagainya, itu juga perbuatan korup. Dan itu yang terjadi sekarang ini ya? Itu yang terjadi, dan OCCRP melihatnya dari sisi itu. Bukan hanya melihat dari berapa uang yang diambil. Ya, itu bukan tugas OCCRP. OCCRP ini bukan lembaga penegak hukum. Itu tugasnya KPK yang... Tugas KPK seharusnya, tapi udahlah, jangan berharap. Jangan berharap. Jangan berharap dari KPK. Jadi Bung Islah ini sudah sampai pada tahap bahwa KPK sudah tidak bisa diharapkan lagi ya? Ya, menurut saya bubarkan itu bukan berarti kita itu tidak ingin KPK ini ada. Kita harus membubarkan KPK itu maksudnya kembalikan kepada marwah awalnya. Ini kan menjadi gambaran bahwa betapa KPK, role model KPK, prototipe KPK awal yang harusnya menjadi embrio dari peningkatan kinerja KPK hari ini kemudian semuanya berubah. Di tangan siapa? Ya di tangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Siapa yang membuat ini? Ya eranya Jokowi. Ya artinya kita tidak ingin menimpakan semua ini kepada Jokowi, tapi rezim Jokowi, dan disitulah kemudian milestone itu dibentuk. Ya mau menyalahkan siapa? Apakah Jokowi waktu itu masih PDIP? Ya masih PDIP. Ini adalah kesalahan kita bersama, dan PDIP sudah mengakui itu sepertinya berulang-ulang, makanya dia memecat Jokowi bahwa ini adalah sebuah kesalahan. We appreciate that gitu ya. Tapi kalau kemudian sekarang PDIP menjadi korban, ya itulah korban dari kesalahan dia dulunya. Yang melahirkan seorang Jokowi, dan termasuk kita yang dulu sangat mengelulukan Jokowi juga. Kita dihipnotis betul, dan kita itu dulu kalau Jokowi dihina di sana, tersakitnya itu di sini. Sakitnya di sini karena kita semua penyembah berhala tadinya. Cak Islah, kalau begitu apa yang harus dilakukan nih? Ya, membangunkan kesadaran masyarakat kita secara kolektif agar kita tersadar nih bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dan kita harus melakukan cara yang revolusioner. Konkretnya bagaimana? Ya, kalau kita berharap dari Pak Prabowo, saya jujur masih berharap lah kepada Pak Prabowo. Masih ada asa ya? Masih ada asa lah ya. Kita terus terang saya masih berharap kepada Pak Prabowo karena dia presiden hari ini. Setidaknya dia harus menyelamatkan semua ini. Konfigurasi lembaga yudikatif ini betul-betul dikembalikan kepada marwahnya. Dorong Kapolri, dorong Panglima TNI, dorong KPK, dorong Jaksa Agung untuk melakukan reformasi dan kembali kepada hitohnya semua ini, kembali kepada makomnya semua. Berarti
dilakukan reformasi total di institusi penegak hukum ya? Menurut saya seperti itu, karena ya jujur saja ya Bang dulu. Islah, itu kan kalau kita melakukan reformasi total di institusi penegak hukum itu juga berarti menimpa orang-orang di dalamnya. Ya, apakah menurut Bung Islah itu sangat penting? Ya mungkin secara politik akan sedikit Orang berbahaya. harus dievaluasi ya? Iya, akan sedikit berbahaya, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kemudian ingin melakukan betul-betul transformasi yang besar-besaran seperti itu, buat Pak Prabowo mungkin beresiko. Tapi kapan lagi? Waktunya ya sudah. Waktunya. Kita berharap dari Pak Prabowo hari ini. Jangan kemudian jangan terbalik lah gitu ya. Pak Prabowo seolah-olah hari ini bermain aman, tapi kemudian di periode kedua juga bermain aman lagi. Misalnya kalau dia masih punya hajat ya. Jangan seperti Jokowi yang awal-awalnya dia hanya ingin membangun populisme, tapi di belakangan malah dia menghunjam dari belakang. Nah ini menurut saya kita masih berharap lah kepada Pak Prabowo hari ini ya. Jadi jangan, ya saya terus terang masih adalah sedikit harapan. Dulu harapannya 100%, tapi belakangan ini agak menurun sejak dia berkali-kali dia sowan ke Solo gitu ya. Ini menurut saya apa-apaan ini gitu loh. Ini kalaupun mau berkunjung secara inkognito oke lah diam-diam gitu ya. Tapi ketika dipublikasikan apa sih sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh dia? Akhirnya dia mendowngrade dirinya ya? Mendowngrade dari 100 kemudian menjadi 80. Tapi setidaknya hari ini kita masih berharap lah. Reformasi di semua lembaga penegak hukum itu harus dilakukan. Tapi kalau untuk KPK ya, wabil khusus menurut saya bubarkan aja. Udah berat. Tinggal bubarkan, bentuk ulang, kembalikan defragmentasi tadi ya, kembalikan kepada marwah awal yang sangat independen. Mau super body, mau tidak super body, itu urusan persepsi. Tapi setidaknya bisa menjangkau hukum kemana-mana. Tidak peduli teman, tidak peduli lawan, semuanya bisa diringkus kalau dia melakukan korupsi. Barulah negeri ini optimis lagi, investor juga akhirnya optimis lagi, dia tidak ragu lagi untuk melakukan investasi di Indonesia. Karena kan memang kalau kita lihat semangatnya UNCIC ya, itu kan kita udah ratifikasi ya, Bung Islah, itu kan harusnya lembaga anti korupsi yang ada di dunia itu sifatnya independen memang. Jadi sebenarnya kita sudah menyalahi nih komitmen kita di UNCIC, padahal kita udah meratifikasi, kita sudah menjadi bagian dari United Nation anti corruption itu ya. Jadi ya ada sesuatu yang kita tidak konsisten lah menjalankan. Dan kalau kita konsisten seharusnya KPK itu tidak berada di bawah rumpun eksekutif seperti yang dibuat Pak Jokowi. Ya makanya tatanan itu kemudian semuanya berubah ya. Semua harus direformasi. Mahkamah Agung apalagi kemarin ada 1 triliun yang dilakukan oleh mantan orang dalam. Ini kan, dan kita menyaksikan kejahatan itu semua, tapi kita seolah-olah tak kancing untuk berbuat apapun. Dibelenggu ya? Dibelenggu. Kita kan mengalami itu kan. Kita melihat kejahatan itu di depan mata secara jelas, secara kasat mata. Tapi kok kita seperti terbelenggu ya? Ada apa dengan negara ini gitu? Banyak orang pintar, profesor, doktor yang bersuara, tapi tetap aja tidak bisa ngapa-ngapain. Ini kita juga nggak tahu. Apakah itu menurut Cak Islah itu mungkin juga bagian yang sudah dilakukan oleh rejim Jokowi, membelenggu orang dengan cara mengkriminalisasi, dengan cara menyandra orang, sehingga mungkin itu juga orang merasa agak terbelenggu ya. Undang-undang bisa digunakan, alat pentungan bisa digunakan, sehingga orang terbelenggu. Apa kira-kira seperti itu? Ya memang seperti itu. Akhirnya menjadi ya law is weaponized tadi. Itu kita kembali ke zaman-zaman di mana suatu pemerintahan itu dibangun secara otoritarian. Seperti Lenin lah tadi yang saya ceritakan itu. Dan itu juga terjadi di banyak negara kan. Bagaimana pemimpin-pemimpin otoritarian itu terbentuk, lalu kemudian menggunakan lembaga-lembaga penegak hukum sebagai alat intimidasi, koersif, represif, intimidatif. Dan ini akhirnya apa? Ini mempengaruhi cara berpikir bangsa kita. Pada akhirnya bangsa kita itu kemudian above the law. Ini kan terjadi nih. Dan ini dilakukan juga dilakukan dalam ruang-ruang politik. Iya kan? Hari ini mungkin sebentar lagi, ini bayangan saya, mungkin sebentar lagi Hasto juga akan ditangkap. Sebentar lagi Bang Yasona, mantan menteri 2 periode di zamannya Pak Jokowi, juga akan jadi tersangka. Coba bagaimana kita melihat ruang-ruang hukum kita kemudian menjadi kamar gas bagi kepentingan politik.
Ya, we don't expect too much gitu ya. Oke guys, jadi Cak Islah ini pemahamannya sungguh luar biasa, cara bicaranya dan berpikir tugas rasional dan masuk akal. Kalau memang benar KPK dianggap telah menjadi alat kekuasaan untuk menyerang lawan politik, tajam ke bawah tumpul ke atas, saran Cak Islah Bahrawi tentu logis yang menyarankan KPK untuk dibubarkan saja. Sebelumnya, Islah Bahrawi juga sempat memberikan sentilan keras kepada KPK melalui Twitternya. Dia bahkan menyarankan agar lembaga anti rasuah tersebut dibubarkan dan diganti menjadi Undang-Undang KPK jika kini hanya digunakan oleh penguasa. Tak tanggung-tanggung, Islah Bahrawi juga sempat menyebut jika KPK edisi Pak Jokowi tidak terbukti mampu menindak kasus korupsi, daripada jadi pasukan pemukul kekuasaan, mending KPK dibubarkan saja, format ulang lalu diganti dengan Undang-Undang KPK setelan pabrik yang paling awal. Menurutnya, jika dibiarkan begini, maka KPK akan seterusnya jadi ruang pertempuran politik dan hanya akan dijadikan alat politik penguasa untuk mengejar musuh-musuh penguasa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.